Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia memutuskan menetapkan Undang-Undang tentang Gerakan Pramuka. Bab 4. Kelembagaan. Bagian ke-1 Umum. Pasal 20 yang pertama, Gerakan Pramuka bersifat mandiri, sukarela, dan non-politis. Yang kedua, Satuan Organisasi Gerakan Pramuka terdiri atas gugus depan dan kuartir. Pada pasal 21, gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf A meliputi gugus depan berbasis satuan pendidikan dan gugus depan berbasis komunitas. Pasal 22 yang pertama, gugus depan berbasis satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 meliputi gugus depan di lingkungan pendidikan formal. Yang kedua, gugus depan berbasis komunitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 meliputi gugus depan komunitas kewilayahan, agama, profesi, organisasi, kemasyarakatan, dan komunitas lain. Pasal 23, kuartir sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf B terdiri atas kuartir ranting, kuartir cabang, kuartir daerah, dan kuartir nasional. Bagian kedua, pembentukan dan kepengurusan organisasi. Pada pasal 24, gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf A dibentuk melalui musyawarah anggota pramuka. Pasal 25 yang pertama, gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dapat membentuk kuartir ranting. Yang kedua, kuartir ranting sebagaimana pada ayat 1 dapat membentuk kuartir cabang. Pasal 26 yang pertama, kuartir cabang sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 2 dapat membentuk kuartir daerah. Yang kedua, kuartir daerah sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dapat membentuk kuartir nasional. Pada pasal 27 yang pertama, kepengurusan kuartir sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dipilih oleh pengurus organisasi gerakan pramuka yang berada di bawahnya secara demokratis melalui musyawarah kuartir. Yang kedua, kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak terikat dengan jabatan publik. Bagian ketiga, kuartir ranting, kuartir cabang, kuartir daerah, dan kuartir nasional. Pasal 28. Yang pertama, kuartir ranting sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf A merupakan satuan organisasi gerakan pramuka di kecamatan. Kedua, kuartir ranting mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di kecamatan. Ketiga, kuartir ranting sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk oleh paling sedikit 5 gugus depan melalui musyawarah ranting. Yang keempat, kepengurusan kuartir ranting dibentuk melalui musyawarah ranting. Lima, kepemimpinan kuartir ranting bersifat kolektif. 6. Musyawarah ranting sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum untuk pertanggungjawaban organisasi, pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir ranting, dan penetapan rencana kerja organisasi. Pada pasal 29, yang pertama, kuartir cabang sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf B merupakan organisasi gerakan pramuka di kabupaten atau kota. Yang kedua, kuartir cabang mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di kabupaten atau kota.
Yang ketiga, kuartir cabang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah cabang. Yang keempat, kepengurusan kuartir cabang dibentuk melalui musyawarah cabang. Yang kelima, kepemimpinan kuartir cabang bersifat kolektif. Yang keenam, musyawarah cabang sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum untuk pertanggungjawaban organisasi, pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir cabang, dan penetapan rencana kerja organisasi. Pada pasal 30, yang pertama, kuartir daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf C merupakan organisasi gerakan pramuka di provinsi. Yang kedua, kuartir daerah mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di provinsi. Yang ketiga, kuartir daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah daerah. Yang keempat, kepengurusan kuartir daerah dibentuk melalui musyawarah daerah. Yang kelima, kepemimpinan kuartir daerah bersifat kolektif. Yang keenam, musyawarah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum untuk pertanggungjawaban organisasi, pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir daerah, dan penetapan rencana kerja organisasi. Pasal 31. Yang pertama, kuartir nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf D merupakan organisasi gerakan pramuka lingkup nasional. Yang kedua, kuartir nasional mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka serta kegiatan kepramukaan lingkup nasional. Yang ketiga, kuartir nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah nasional. Yang keempat, kepengurusan kuartir nasional dibentuk melalui musyawarah nasional. Yang kelima, kepemimpinan kuartir nasional bersifat kolektif. Yang keenam, musyawarah nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum musyawarah tertinggi untuk pertanggungjawaban organisasi, pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir nasional, perubahan dan penetapan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan penetapan rencana kerja strategis organisasi. Bagian keempat, organisasi pendukung. Pada pasal 32, yang pertama, satuan organisasi gerakan pramuka sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf B, huruf C, dan huruf D sesuai dengan tingkatannya dapat membentuk satuan karya pramuka, gugus dharma pramuka, satuan komunitas pramuka, pusat penelitian dan pengembangan, pusat informasi, dan atau badan usaha. Yang kedua, ketentuan mengenai organisasi pendukung gerakan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dan kelima, Majelis Pembimbing pasal 33. Yang pertama, pada setiap gugus depan dan kuartir sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 dapat dibentuk majelis pembimbing. 2. Majelis pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertugas memberikan bimbingan moral dan keorganisasian serta memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan. Yang ketiga, majelis pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari unsur pemerintah, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat. Yang keempat, majelis pembimbing dari unsur tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf C harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap gerakan pramuka. Pada pasal 34, yang pertama, ketentuan lebih lanjut mengenai tugas,
fungsi, tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja gugus depan, kuartir, dan majelis pembimbing ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Yang kedua, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh musyawarah nasional. Bagian ke-6, atribut. Pada pasal 35, yang pertama, gerakan pramuka sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 memiliki atribut berupa lambang, bendera, panji, himne, dan pakaian seragam. 2. Atribut gerakan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didaftarkan hak ciptanya.